Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Iya. Lupa ya, udah perjanjian loh kita setiap hari kayak gitu. Terburu-buru 1, kali. 2, 3. Selamat sore Medan. Enggak, Apa? aku tuh Ngomong kejut, apa? hitam kali muka aku di sini. Operator tolong dibutuhin dong muka kita dong. Operator tolong banget nih. Oke, seperti biasanya setiap jam 5 dari Senin sampai Jumat kita bakal membawakan 3 berita menarik yang akan kita bahas hari ini bersama dengan reporter kita yang ada di lapangan. Dikemas dalam segmen Selamat Sore Medan. Nah, udah juga putihnya bang? Nah, Udah ya. Takut ya terlihat hitam ya. Emang BTW kan aku lagi kurang enak badan nih kan ya. Jadi abang aja lah yang bercakap ya hari ini. Aku di mana? aku kurang enak hati. Memang lagi musim-musim ini ya. Flu. Agak flu. Karena kayak cuacanya itu kan dari panas tiba-tiba hujan Iya, gitu kan. Tidak menentu ya. Dari sayang tiba-tiba ngilang gitu dia sih. Curhat adiknya. Oke bang, berita pertama aja langsung aja nih gas. Ya, berita pertama masih seputar dugaan malapraktik dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Amri Tambunan. Benar, jadi kasus kematian Happy ya, bacanya bukan Happy ya, Happy lah ya. Happy Yansdika Damanik berusia 27 tahun, ibu yang tewas setelah menjalani operasi cesar di Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan Kabupaten Deli Serdang, masih menjadi tanda tanya pihak keluarga. Hal ini lantaran kondisinya sangat sehat pada saat sebelum menjalani operasi. Ada dugaan dari pihak keluarga kalau pihak rumah sakit telah melakukan malpraktik. Karena juga ada dari pihak keluarga tuh ada menyebutkan kalau HB ketika mau dioperasi itu hanya 7,1 nih korban. Iya, sedangkan HB untuk operasi itu harus di atas 10 gitu. Dan katanya korban saat itu baik-baik aja. Sehat. Nggak ada gejala apapun kan gitu. Kita yang orang biasa ini melihat video itu rasanya sedih gitu kan. Apalagi video semasa dia hidup itu kan sebelum operasi itu kayaknya kita sangat berempati melihatnya. Sangat disayangkan ya bang, jadi ibunya meninggal dunia saat melahirkan. Itu kalau abang jadi suaminya kayak mana bang perasaan abang? Coba lah. Abang tuntut kali lah kan, itu rumah sakitnya kan. Memang dituntut pun tidak mengembalikan, tapi rasanya ada perjuangan seorang suami itu kan untuk menuntut mana keadilannya. Jadi diceritakan dalam masalah ini bukan hanya kejadian di pertengahan atau di akhir cerita saja yang harus dijadi perhatian, tapi harus diketahui kejadian awal. Mereka pengen tahu apa-apa aja yang sebenarnya sudah dilakukan oleh para dokter kepada adiknya itu. Selama ini hal itu yang dianggap belum diketahui pihak keluarga. Jadi pihak rumah sakit juga seperti menutup-nutupi operasinya, jalannya operasinya itu kan bang. Seharusnya kan kalau memang apa dikasih tahu detailnya apa gimana gitu. Terus kok kalau aku jadi keluarga mereka sih sampai ku bawa dokter dari luar sih untuk ini kayak mana dok kalau gini-gini betul nggak gitu dengan kondisi fisik yang kayak gitu Ya, gitu belajar kan. dari kasus-kasus sebelumnya dugaan malapraktik ini sulit kali terungkap. Sulit. Pada akhirnya keputusannya adalah memang sudah sesuai dengan penanganan medis akhirnya gitu. Kayak jatuhnya ditutup-tutupin kan. Karena kan kalau perihal medis itu ya kita masyarakat awam pasti ya nggak ngerti kali kan. Maka dari itu kita memintalah menuntut untuk diturunkan ahlinya untuk menyelidiki kasus ini. Ada nggak sih bang sebenarnya kalau di Indonesia inilah ya ketika ada kasus kayak gini tuh memang udah disediain sama pemerintah ahli dari pihak medis yang untuk mengecek kebenaran dari apa kayak operasi atau kesehatannya gitu untuk ngecek-ngecek Harusnya gitu. ahli itu biasanya kan dari pihak independen, ya kan? Misalnya ke ITE, undang ITE, ahli bahasa yang nggak terkait dengan bidang itu, maksudnya instansi itu gitu. Jadi dia bisa independen menilai itu. Tapi kalau di kedokteran ini, aku nggak tahu apakah ada yang di luar ID gitu. Kan masih di ID juga, jadi dia juga anggota ID dokternya, jadi Ya, kayak sama aja. ada Pasti dugaan keberpihakan. iya kan. pasti gitu kan dugaan-dugaannya jadi Maka jatuhnya ke sulit. situ ya, benar sih. Oke, kita tonton aja dulu video berikutnya. Oke. Kalau intinya dari kami, gini kemarin, harapan. ya kalau misalnya harapannya bang, kita pengen apa ya, kasus awalnya itu benar-benar terbukti gitu aja. Kasus awal itu benar-benar terbukti maksudnya kayak mana? Gini, saya kan curiga itu tindakan medisnya. Nah, jadi kalau contohnya kita kan permasalahan itu dari standar
standar daripada pembedahan itu, nah itu kan HB, itu kan harus mencukupi Bang. Jadi bukan tentang apa namanya sesar aja. Ini memang operasi yang lain. Iya, HB. Jadi HB-nya itu kan 7,1. Oh, aku nggak ngerti pula, nggak orang kesehatan. Abang orang kesehatan, Bang? Bukan. Ya, cuman itulah. Jadi kita kan udah sharing sama orang HB-nya berapa? HB 7,1. Ideal harusnya? Nah, standarnya itu kan di atas 10. Baru bisa dioperasi gitu? Nah, baru bisa gitu kan. Baru bisa jadi dioperasi gini, Bang. maksudnya? Ya, baru bisa dioperasi. Nah, jadi gini. Jadi ini kan abang kan meliput nih. Jadi abang menanyakan harapannya gitu. Nah, harapanku kalau misalnya kami gitu kan, sebelum kejadian-kejadian pertengahan dan endingnya, kita bicara dulu awalnya. Jadi kejadian awalnya ini, dokter itu ada melakukan apa sih gitu loh. Itu yang pengen kita cari tahu. Dan klien kemarin minta apa Bang bilang? Gak dikasih? Scan. Scan apa hasil itu Bang? Scan. Scan ini otak, kepala, saraf. Oh, hasil scan. Apa ada masalah di kepala ya Bang? Nah itu kan kalau misalnya tidak sadar, itu kan urusannya di motorik. Motorik itu kan di otak. Kesadaran itu semuanya di otak. Oh memang ada dilakukan ini, scan sebenarnya. Sepengetahuan klien ada dilakukan scan kepalanya gitu? Ya, scan itu sudah disetujui oleh keluarga. Nah, jadi dilakukan scan. Tapi hasilnya nggak dikasih tahu? Nah, hasilnya itu bagus. Tapi ini secara lisan. Jadi beberapa dokter yang udah meeting bersama dengan keluarga. Jadi tim medis dan tim dari keluarga kami meeting bersama gitu kan. Tapi hasilnya mereka jawab bagus tanpa ada menunjukkan itu hasil scan pada hari itu. Oh gitu. Itu kami yang nggak senang, kami yang janggal, kami yang merasa kecewa juga. Kenapa hasil scan-nya itu tidak ada ditunjukkan? Hanya cuma ngobrol gini kayak kita berdua gini, Bang. Oh gitu, cuma lisan-lisan mulut-mulut aja. Iya, siapa yang nggak bisa, Bang? Betul nggak, Bang? Oh gitu. Bang, cakep klien. Waktu itu klien nggak minta, Bang? Minta, Bang. Jadi waktu itu mana hasil scan-nya gitu kan. Nah, hasil scan itu kan jadi saya dengar kemarin itu tidak apa ya, itu ada di kami gitu sebagai bahan ini kami untuk tindak lanjut kata kayak gitu kan. Gitu. Bang, tidak ada ini, konsultasi juga. Klien intinya nggak dikasih intinya kan gitu kan? Intinya kasih. Klien ada konsultasi juga sama orang medis gitu. Yo, keluarga kita kan medis Bang gitu kan. Artinya kita sharing gitu kan dengan beberapa orang, bahkan teman juga yang di bidang medis. Jadi artinya gini, dimanapun kita menjalankan suatu perawatan, nah di situ kita berhak menerima secepatnya hasil pemeriksaan supaya apa? Pun gitu. Sinkron kita kan. Oh, keluarga bilang oke, nggak apa-apa dilanjutkan. Nah, akhirnya si medis pun enak untuk menjalankannya. Ini enggak gitu, sempat dibikin curiga kami ini akhirnya gitu loh. Gitu. Tapi dugaan malpraktek itu kayak mana? Nah ada. Itu juga dugaan malpraktek pun ada jadinya. Karena mereka kurang terbuka gitu ya. Kurang terbuka, benar Bang. Bang, jadi kondisi ini Bang. Tadi malam tadi malam cerita-cerita kalian sama keluarga mau kalian apain kayak mana? Ada? Cerita gimana Bang? Ya mungkin kan tadi malam kalian ada bahas lagi langkah gitu. Ada. Masih ini ya berputar di tentang apa ya, tentang kejadian itu, terus kemudian untuk namanya ini Bang ya, bikin program untuk mengusut atau mungkin meneruskan kasus ini. Nah itu kami harus ketemu secara keluarga besar nih. Ngumpul keluarga besar lu pendapat nanti kayak mana gitu ya? Ya karena di situ kan ada juga orang hukum gitu ya. Nah, yang akan coba inilah dibantu penyusun rencananya berdasarkan data dan kemudian saksi. Iya. Itu yang ada. Itu Bang, sih, Bang. Abang ada anak keberapa, Bang? Pertama. Si apa nih? Si Happy nih? Happy anak keempat. Paling kecil? Enggak. Paling kecil ada satu lagi. Kami 5 bersaudara. Oh, 5 bersaudara. Itu Bang, abang kasih Bang, ini adik abang nih adik yang seperti apa Bang? Kalau ini adik saya ini orangnya yang periang ya, orang yang periang, ya suka senyum seperti namanya Happy, nah gitu. Terus kemudian dia karakternya juga ramah sama orang, seperti itu. Bang, terakhir Bang, kayak mana yang umur 3 tahun tadi malam Bang, anak itu Bang, anak abang, ini ponakan abang yang pertama itu, siapa namanya? Anak yang pertama.
anak pertama dari Happy. Ah, kenapa tuh? Kayak mana dia bang? Bang Mae nggak nampak dia bang. Nah, dia karena apa ya? Karena seorang anak ini kan belum main Mengerti. di perasaan, jadi hanya main di otak dia. Iya, Jadi dia hanya bisa bilang, gitu aja gitu ya bang ya. Iya. Dan kemarin dia sempat bilang, Mama gitu kan, Sejauh ini bangun, sehat Mama kan bang ini. yang kedua itu. Yang kedua sehat ya, syukur sehat sampai sekarang sehat. Iya sehat ya. Oh, Gitu, Bang, gitu. gitu. Jadi sebenarnya disuruh katanya orang ini nggak bisa operasi ini bang. Kalau normal nggak bisa katanya. Enggak. Begini, itu kan memang karena suami mengetahui bahwasanya dari awal memang sudah dari awal anak pertama maksudnya. Iya. Nah itu kan memang udah bedah ya kan operasi. Nah ya sudah gitu, artinya yang kedua ini pun ya operasi saja gitu. Memang keinginan dia juga. Iya, tidak ada yang persalinan normal enggak ya. Tapi takut juga itu Bang, karena kan itu ada bekas jahitan, takut pada saat persalinan normal itu takut nanti pecah perutnya. Oh iya. Karena ngeden Bang, tahu Iya ngeden ya? betul. Iya. Nah itu. Oke lah bang aku. Nah, itu dia Tribuners eksklusif ya, wartawan kita Bang Indra langsung mewawancarai abang kandung korban. Oke, kita langsung aja kali ya Bang tanya-tanya sama Bang Indra ya. Halo Bang Indra. Ya halo. Halo Indra, sampai saat ini sejauh mana nih langkah yang dilakukan pihak keluarga terhadap kasus ini? Ya, jadi dapat saya jelaskan berdasarkan hasil keterangan dari pihak keluarga yang saya himpun tadi, khususnya dari Peniel Damanik. Peniel Damanik ini adalah abang kandung dari Happy Yanstika Damanik. Jadi beliau mengatakan masih ingin mengumpulkan pihak keluarga besar, langkah apa yang ke depan akan mereka ambil terkait kematian keluarganya ini. Jadi untuk sementara mereka menduga ada terjadi dugaan malpraktik berdasarkan keterangan Peniel Damanik yang baru kita dengarkan tadi. Jadi memang mereka melihat banyak kejanggalan-kejanggalan yang harusnya bisa dijelaskan lebih detail kepada mereka, namun terkesan ada hal yang ditutup-tutupi oleh pihak rumah sakit, makanya mereka bisa menduga hal seperti itu. Jadi sampai saat ini kasus ini masih terus menjadi perbincangan di Deli Serdang khususnya, karena memang biasanya orang lebih memilih melakukan operasi cesar ini untuk keamanan, tapi malah kondisinya sekarang ini berbalik. Apa yang diharapkan ternyata tidak sesuai harapan pihak keluarga, seperti itu Bang. Baik Bang, dari pihak rumah sakit, apa Abang sudah ada mempertanyakan terkait permasalahan ini? Ya, jadi sayang sekali ya, sebenarnya kita sudah melakukan upaya konfirmasi untuk berikan ruang kepada pihak rumah sakit untuk menanggapi apa yang dituduhkan oleh pihak keluarga itu seperti apa tanggapan dari rumah sakit. Namun tadi berdasarkan keterangan dari pesan singkat melalui WhatsApp, itu Direktur Rumah Sakit Amri Tambunan Dr. Hanif Fahri itu lebih banyak, maksudnya belum bisa berkomentar banyak karena mengingat saat ini pihak keluarga masih dalam suasana duka, dan beliau juga menyebut pihak rumah sakit juga masih dalam keadaan ikut bersedih seperti itu. Tapi Dr. Hanif ini mengatakan bahwasanya pihak rumah sakit sudah melakukan apa yang menjadi tugasnya dan bagaimana semestinya itu sudah mereka lakukan. Sudah sesuai prosedur ya dari pengakuan dari pihak rumah sakit ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi karena pertimbangan saat ini masih dalam suasana duka, yang bersangkutan ini belum bisa memberikan keterangan lebih jauh seperti itu. Tapi sempat dikatakan bahwasanya komite medik yang ada di rumah sakit juga ikut melakukan tindak lanjut terkait kasus ini, apakah penanganan dokter pada saat itu sudah sesuai dengan SOP atau
seperti apa gitu. Tapi tadi kan di telepon dengan abang kandung korban, Bang, disebutkan kalau pihak rumah sakit itu tidak terbuka ya untuk terkait penanganan seperti apa yang dilakukan. Benar gitu. Itu bagaimana pihak rumah sakit ada menanggapi apa hal tersebut, Bang Indra? Ya terkait itu juga kita sempat lakukan konfirmasi. Namun sayang sekali seperti yang saya bilang tadi, jadi pihak rumah sakit saat ini lebih memilih sepertinya no comment karena memang hal ini dianggap seperti yang saya bilang masih dalam suasana duka pihak keluarga, jadi takut juga mungkin memberikan keterangan sehingga pihak keluarga nanti tersinggung atau seperti apa gitu, malah sebaliknya gitu. Baik. Jadi tapi penegasan soal kurangnya informasi ini juga itu diakui oleh suami dari Happy, itu Aprianto Manurung. Jadi dia juga tadi sempat saya wawancarai dengan yang bersangkutan. Jadi dia sendiri berharap itu pihak rumah sakit dapat memberikan keterangan lebih detail mengenai perkembangan pada saat itu, mulai dari ketika masih dirawat hingga sampai detik-detik akhir seperti itu. Jadi selama ini sejauh ini dia merasa belum mendapatkan informasi yang utuh dan sejelas-jelasnya dari pihak tim dokter gitu. Jadi dia hanya mendapat gambaran bahwasanya sempat mendapat penjelasan bahwasanya ketika istrinya itu melahirkan, ketika sang anak kedua ini sudah diangkat oleh tim dokter, pada saat itu dokter menjelaskan kepada Aprianto, istrinya itu juga masih bisa melihat dan tersenyum kepada anak yang dilahirkan seperti itu. Jadi setelah tidak lama proses operasi dilakukan di hari yang sama, baru kemudian kondisi istrinya ini memburuk dengan hasil indikasi terakhir itu mengalami komplikasi emboli air ketuban seperti itu. Tadi sempat dibilang sama abang korban ya, bahwasannya korban ini sempat di-scan. Nah, itu gejala apa yang menyebabkan itu harus dilakukan tindakan medis seperti scanning itu, Indra? Nah, jadi dari pihak keluarga menyatakan karena korban ini sempat mengalami tak sadar diri, jadi dokter saat itu dari hasil keterangan pihak keluarga ya, dokter menduga terjadi masalah di bagian otak karena memang ada maksudnya yang pada saat itu korban ini tidak sadarkan diri. Ketika tidak sadarkan diri pasti ada dugaan di bagian kepala, makanya bagian kepalanya itu dilakukan scan. Hanya saja mereka pada saat itu tidak mendapat penjelasan resmi mengenai hasil dari scan kepala itu sendiri. Cuma mereka hanya dapatkan bahwasanya hasilnya bagus, tapi pada saat itu tidak mendapatkan hasil bukti wujud hasil scan seperti itu. Indra, kalau bisa diinformasikan, ini korban dari mulai operasi, selesai operasi sampai dia meninggal itu jaraknya berapa lama ya? Jadi tanggal 20, jadi bisa saya runut sedikit ya. Jadi pada tanggal 2 Juni, pengakuan suami ini tanggal 2 Juni mereka datang ke klinik dokter spesialis obgyn. Jadi pada saat itu mereka disuruh datang, setelah datang baru kemudian disuruh datang kembali pada tanggal 17 Juni. Baru setelah 17 Juni barulah di situ diputuskan bahwasanya ini harus dilakukan operasi pada tanggal 20 Juni, artinya 3 hari. Baru kemudian tanggal 30 Juni mereka datang ke rumah sakit umum ini untuk melakukan operasi. Jadi memang ada perencanaan jauh ini harus dilakukan operasi, meskipun kondisi pasien sendiri ini sebenarnya pada saat itu sehat-sehat aja. Jadi suami korban ini menegaskan bahwasanya meski pada saat anak pertama istrinya itu juga menjalani operasi, namun
mereka juga sebenarnya tidak keberatan kalau pasien ini pada saat itu menjalani operasi secara normal, tapi yang dilakukan oleh dokter adalah berinisiatif untuk melakukan operasi sesar seperti itu. Jadi dari situ tanggal 20 dilakukan operasi, baru tidak lama kemudian di hari yang sama ini kondisi korban juga kian memburuk sampai di tanggal 3 Juli kemarin baru kemudian korban ini meninggal dunia seperti itu. Baiklah. Jadi kurang lebih ada 14 hari yang bersangkutan ini korban ini mengalami koma seperti itu, tidak sadarkan diri. Berarti meninggalnya saat masih di ruang ICU. Ya, seperti itu. Baik, Bang Indra, kalau gitu kita tunggu ya Bang perkembangannya untuk dikawal terus supaya prosesnya itu jangan sampai jadi gak ada kabar apa-apa nih gitu Bang Didorong Indra. juga pihak rumah sakit untuk memberikan informasi penanganan medis seperti apa yang dilakukan kepada sebenarnya korban. apa sih yang dilakukan kepada korban sampai korban bisa meninggal dunia, apa yang terjadi gitu. Ya, jadi tadi Dr. Hanif, Direktur Rumah Sakit ini sempat mengatakan bahwasanya mereka ini telah mendatangi rumah duka, sudah ikut memberikan ucapan ucapan duka. Namun ketika saya konfirmasi ulang kepada Aprianto, ini suami korban, ditegaskan kalau pihak rumah sakit sendiri ternyata belum ada datang ke rumahnya. Oh, sempat padahal sama Abang mengatakan kalau sudah berbelasungkawa ya kepada pihak keluarga ya. Ya, dan sudah melakukan pertemuan, tapi pengakuan dari pihak rumah sakit itu ya Bang? Ya, tapi pengakuan dari suami korban ini mengatakan belum ada datang, dan dia mengharapkan pihak rumah sakit bisa datang untuk dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada istrinya. Terus Abang nggak tanya lagi ke pihak rumah sakit? Pihak keluarga bilang belum ada nih didatengin, nggak ada Bang tanya lagi ke pihak rumah sakitnya? Ya, jadi pihak rumah sakit juga menegaskan untuk saat ini mereka masih sifatnya masih lebih baik no comment dulu, masih menggunakan. Oh, jadi bungkam pihak rumah sakitnya. Oh, baik. Ya, jadi tapi dari pihak keluarga ini mengatakan bahwasanya dinas kesehatan Kabupaten Deli Serdang juga sudah turun, ke rumah duka karena memang persoalan kematian ibu dan anak ini adalah persoalan yang tupoksinya juga dipegang oleh dinas kesehatan Kabupaten Deli Serdang seperti itu. Oke. Baik Bang Indra, terima kasih atas informasinya. Kita minta untuk terus dikawal Bang, jangan sampai lepas. Karena dari Tribuners juga banyak Bang yang minta untuk dikawal terus dari pihak media untuk kasus ini. Ya, dan ke komite medis juga tadi ya untuk kita minta informasinya seperti apa penyelidikannya. Terima kasih Indra laporannya. Selamat sore. Banyak loh Bang yang komentar sampean Tribuners nih. Ini mau dibacain salah satu ya. Sekarang ini banyak dokter yang asal lulus. Abang setuju nggak dengan statement itu? Nggak tahu karena kita nggak ada di sana berkecimpung gitu. di sana ya. Memang masyarakat mengatakan seperti itu. Usut tuntas langsung jika memang diduga ada malpraktek berbahaya. Soalnya ini menyangkut nyawa, langsung aja dicabut gelar dokternya, izin usahanya pun dicabut. Miris memang dunia kedokteran di negeri ini. Tuh ada juga tuh yang bilang Balut Sofian HSG. Hasigian apa sih HSG? Ternyata ada komite medis namanya, yang seperti yang aku bilang tadi untuk mengawasi dan mengecek jika ada terjadi dugaan seperti ini malah praktik. Ya kita dorong mereka supaya bekerja profesional. Benar, jangan karena kawan kedan nanti kan Medan nih Bung gitu pula jangan nanti. Karena ngemop awal aja mau diperiksa pada akhirnya hasilnya nihil. Lakukanlah tugas sesuai dengan apa yang menjadi tugas Anda gitu ya. Jangan melenceng-melenceng kemana-mana gitu. Kalau memang salah ya dikasih tahu monggo gitu ya kan. Perbaikan ke depan juga. Iya, untuk sama-sama menjadi terbaik ke depannya loh. Nanti kalau keluarga kamu digituin gimana loh? Kalau ada kesalahan diponis biar ada efek jerah. Benar. Aku kayak terpacu kali emosiku Bang. Padahal lagi sakit. Ini nyangkut nyawa seseorang. Nyawa dan itu kayak dia operasi cesar Bang, bisa meninggal dan gitu. Kita lihat tadi keadaannya baik-baik ya, senyum-senyum ya kan. Tiba-tiba meninggal. Oke lah.
Tribuners, kalau gitu kita langsung lanjut aja ya Iya. ke berita kedua. Jadi berita kedua ini merupakan berita yang cukup menyenangkan, Bang. Ya. Nggak seperti berita pertama Spek tadi. nasional ini beritanya. Kenapa gitu? Ya presiden kan. Oh iya. Presiden Jokowi ke Sumatera Utara 3 hari ini. Iya, jadi kedatangan Presiden Jokowi ini untuk kegiatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas yang akan diadakan di Lapangan Merdeka besok tanggal 6 Juli 2022. Besok kan? Iya, Benar hari ya? Kamis. Dari Amatan Tribun Medan, kegiatan yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo ini mulai persiapan praacara. Jadi banyak UMKM yang pasang tenda stand gitu. Terus juga banyak kayak dibetul-betulin, dibersih-bersihin, dirapi-rapiin semuanya supaya Jadi nampak kan Presiden keren. Jokowi tibanya itu semalam. Benar. Gitu kan. Menurut dugaanku Dugaan. itu dari telepon Kahiyang. Pak, Bobby ulang tahun, Bapak datang lah, kita rayain sama-sama. Gitu. Oh, ngeri ya praduganya. Bisa jadi Iya kan? sih. Merayakan ulang tahun Bobby. Iya sih, bisa jadi sih. Orang ini kok nggak ngerayain ulang tahun aku tapi kayak Bang. Sedih saya aku. Ada yang nyambung. Jadi Presiden Joko Widodo akan di Sumatera Utara selama 3 hari. Iya. Banyak kegiatan yang bakal dihadiri oleh Bapak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi juga bakal ke Nias, Bang. Udah ya, hari ini ya ke Nias ya. Molly kurang itu juga. Hari ini lupa. ke Nias. Padahal tadi dibacain ya beritanya. Jadi kita langsung aja kali ya Bang lihat video-videonya ada ya. Selamat siang Tribuners, saat ini saya Nisra Ramadhani, wartawan Tribun Medan akan melaporkan langsung suasana di kegiatan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan, di mana nantinya di sini Presiden Joko Widodo diprediksi akan hadir untuk memeriksa minyak merah yang akan dilihat oleh Presiden Joko Widodo. Sejauh ini memang untuk persiapan juga mereka masih dalam sangat datar karena bangunan-bangunan yang disiapkan pun juga tendanya berukuran kecil, namun nantinya ini akan didatangkan oleh Joko Widodo untuk melihat persiapan minyak merah yang akan diproduksi oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan. Nah, namun di titik jalan dilihat sendiri bahwa dari titik jalan yang ada di Jalan Katamso ini semua masih dalam perbaikan karena banyak sekali beberapa titik-titik yang ada di kelapa sawit yang di sepanjang jalan kelapa sawit ini, di perusahaan kelapa sawit ini jalan rusak. Yaitu letaknya di Jalan Katamso. Namun hingga maunya kedatangan Joko Widodo itu jalan diperbaiki dengan baik. Nah, ini beberapa mereka sedang pihak Pampres pun tadi katanya juga dikatakan sudah datang ke sini untuk memeriksa persiapan dari acara yang akan digelar esok hari. Ada pertanyaanku satu Bang. Apa? Kenapa ketika pejabat-pejabat datang, orang-orang penting datang, itu kayak langsung bersih semua, rapi semua, cantik semua. Gak usah kan gitu, mau lebaran, ya kan? Ini dugaan aja sih. Mau lebaran kan di jalanan kampung-kampung itu bahkan diberesin sama orang itu. Kita mikirnya supaya mempermudah mudik. Ternyata ada kawan jurnalis bilang enggak semulia itu. Enggak semulia itu. Iya. Jadi alasannya? Karena banyak pejabat yang mau pulang kampung. Emosi kan aku dengarnya. Jadi kalau nggak dibagusin, kena ketok lah dia. Aku mau pulang kampung, jalan masa Jalan kayak gitu. kau kayak gini, kau buat aku mau pulang gitu ya bahasanya ya. Aku nanti pulang kampung, awas jalanku gak lagos ya weh. Kau siapa? Pejabat. Panti kau. Tapi ya gitulah, memang kayak nggak awam lagi ya bahasanya. Kalau misalnya ada pejabat datang, ada orang penting datang, baru tuh prepare, nggak awam lagi gitu ya. Masyarakat udah kayak Tapi setidaknya kalau dia ditengok kan berapi-rapi, ada yang gali-gali dibersihin paret, alah ada yang datang itu udah kayak gitu ya masyarakat ya kan. Tapi setidaknya ya alhamdulillah lah dapat keberkahan kita, presiden mau datang, jalan Katamso rusak karena
Aku hampir tiap hari lewat situ kan, kayak gelombang-gelombang, kayak air laut. Jadi kayak langsung rapi lah ini ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Kayak kemarin itu Bang, ada juga Bapak Jokowi datang ke acara MTQ yang dipancing. Wih, aksara jadi cantik kali. Jalan mana? Oh, Marelan. Maunya ke Marelan. Itu kayak tambak udang. Kok jadi curhat jalan? Tambah udang. Langsung aja kali kita panggil reporter kita ya Bang Anissa. Halo Kak Anissa. Halo Bang halo Kak Molly dan Bang. Ya, Bang siapa? Ayo Bang siapa? Bang dilupakan abang Bang. Nah, SP nanti. Bang Tazli. Grogi ya? Langsung nggak ada suaranya. Halo Bang Tazli dan Kak Molly, selamat sore. Sore Lagi Anissa. di mana Anissa? Lagi di Woyo. Ini lagi di Hotel Santika Bang. Di Oh hotel. kan betul kan? Ngapain di situ? Masih ngikutin acara BKKBN nih Bang. Bukan siap. ada yang ngajak tadi. Astagfirullahaladzim. Oke Anissa, jadi gimana Presiden Jokowi udah sampai Persiapan seperti apa nih selain jalan? kan ada kegiatan hari apa? Harganas, sorry. Ada hari Harganas, terus juga selain itu kegiatan apa lagi yang bakal dihadiri oleh Presiden Jokowi kita? Baik, untuk Presiden Joko Widodo ini sebenarnya telah hadir sore kemarin pukul 3 di Bandara TNI Angkatan Udara, dan saat ini mereka sedang di Nias untuk pekerjaan dinas terkait bantuan PLH dan lain-lain sebagainya. Nah, diperkirakan pukul 5 nanti, pukul 5 ini Presiden Joko Widodo akan hadir lagi di Medan, dan keesokan harinya itu mereka akan mengikuti serangkaian kegiatan, di mana untuk rangkaian pertama Presiden Joko Widodo ini akan hadir di Pasar Medan Petisa, di mana di sana nanti Presiden Jokowi akan menghadiri untuk penglihatan pasar online, yang dimana para pedagang ini melihat apakah sudah menggunakan aplikasi online atau tidak. Nah, kemudian setelah dari Petisa, barulah nanti ke acara inti, yakni Hari Keluarga Nasional. Nah, di Hari Keluarga Nasional ini dimulai dari pukul 10, di mana nantinya di situ ada presiden juga, ada wali kota, ada gubernur, dan nantinya mereka ini akan di sana selama hingga pukul jam 1 siang. Nah, setelah acara Harganas ini, nanti setelah acara Hari Keluarga Nasional ini akan ada peletakan batu pertama revitalisasi Lapangan Merdeka yang akan dihadiri dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, di sini di peletakan sebenarnya masyarakat Kota Medan ini banyak senang apabila Presiden datang ke Kota Medan, sebab sepanjang titik ruas jalan itu mulai diperbaiki. Seperti misalnya dari pantauan tribun dan menanya ke warga-warga sekitar yang ada di Jalan Katamso tadi, mengaku senang sebab Jokowi bisa hadir, karena jalan-jalan yang ada di Katamso itu, hampir sepanjang jalan di Katamso itu rusak parah. Namun pada kedatangan Presiden ini 2 hari sebelum kedatangan Presiden, Pemko Medan itu bergegas untuk memperbaiki jalan yang ada di sekitar di Jalan Katamso. Bukan hanya di Jalan Katamso Kak, tapi juga di Pasar Medan Petisa dan beberapa titik jalan yang akan dilalui oleh Bapak Presiden Joko Widodo nanti. Selain itu juga kedatangan Presiden ini juga membawa berkah untuk masyarakat atau supir-supir travel yang ada di Sibolga. Sebab kedatangan Presiden Joko Widodo ke Nias itu, para pas pampresnya menyewa travel di Sibolga, di mana mereka mendapat keuntungan 1 hari itu selama 1 juta, dan mereka dipesan selama 5 hari, berarti mereka mendapatkan 5 juta, dan itu mereka sangat bersyukur sekali Kak. Nah, hingga banyak rezeki ya. Iya. Nah, hingga itu juga saat ini seluruh panitia kayak BKKBN dan Pas Pampres juga telah mensimulasi
keamanan presiden selama di Kota Medan. Seperti itu, Pak. Oke. Disebutkan rangkaian Presiden Jokowi itu salah satunya meresmikan bedah rumah apung. Nah, ini bedah rumah apung ini seperti apa ini, Anissa? Oke, jadi sebelumnya itu Wali Kota Medan kan telah meresmikan meninjau lokasi rumah apung ini yang tadinya sering terkena banjir. Karena seringnya terkena banjir, jadi pemerintah Kota Medan itu Dinas PKPR memberikan bantuan untuk membangun rumah apung di mana di bawahnya itu yang dulunya tuh air, Kak. Jadi ditinggikan sehingga dinamakan jadi rumah apung seperti itu, dan itu ada 3 rumah yang nantinya akan diresmikan juga oleh Joko Widodo seperti itu, Kak. Ya, semoga Presiden Jokowi waktu itu di daerah Cicaneng ya, maunya lewatnya dari Marelan biar diaspal juga. Pak Jokowi besok Bapak kalau kapan ke sana? Hari ini apa besok? Besok, Pak. Besok. Pak, mana tahu Pak Jokowi lagi nonton nih ya. Pak Jokowi kalau misalnya Bapak besok mau ke daerah rumah apungnya itu lewat dari Marelan ya, Pak, biar ketar-ketir gitu yang lain. Ya, minum antimo dulu tapi. Iya. Supaya jangan mabuk. Nisa, aku mau nanya nih, ada dugaan nih tadi dari Bang Tazli perihal Pak Jokowi yang sampai ke Medan itu semalam ya, di tanggal 5 Juni ya. Benar. Itu apa benar kalau Pak Jokowi itu datang lebih awal karena untuk ikut merayakan ulang tahun Pak Bobi? Kalau dari ucapan Wali Kota Medan kemarin sempat ditanyakan, memang ke sini Joko Widodo itu mengejar ke Nias, Kak. Jadi kan ke Nias itu butuh waktu 8 jam. Jadi sementara Pas Pampres harus duluan lebih datang daripada Presiden. Makanya mereka datangnya di sore hari dan lanjut ke Nias pukul 6 paginya agar sore hari ini mereka bisa ke Medan kembali seperti itu, Kak. Oh, jadi nggak ada ikut ngerayain ulang tahun Pak Bobi ya? Berarti Pak Jokowinya ya sibuk ya? Mungkin terselip dalam tidak dikamerakan, Kak. Oh, bisa jadi sih. Oke. Oke, Anissa, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Sore, Kak, Bang. Ya, jangan lupa check out ya. Imut kali, sore Kak Bang, buru-buru kali, mau kemana Desa? Nah, jadi kita sebenarnya aku ada pertanyaan Bang. Tapi sama sih pertanyaan dengan yang tadi. Tunggu ada pejabat dulu ya, memang tuh jalan baru dibetulin semua ya. Iya, tapi ada lagi nih sebelum ke berita ketiga menarik. Tadi aku mau bilang apa ya? Oh iya, gara-gara aku Bang jadi lupa. Warga Kota Medan seharusnya memang mengapresiasi langkah Wali Kota Medan. Kita tahu sebelumnya Gubernur Sumatera Utara itu seperti hampir menyerah lah untuk menangani lapangan Merdeka kan. Benar. Mau direvitalisasi, rupanya katanya kontrak stand-standnya itu sampai 25 tahun. Nggak bisa diapa-apain. Payah lah kemarin, banyak ada aja lah ya kan. Ternyata pejam mata aja udah rata. Selesai. Bisa. Iya. Kenapa ya Pak Bobi bisa? Itulah. Nanti bahasanya karena anak presiden gitu kan bahasanya, cuman ya nggak tahu ini lah, bisa tapi menginspirasi kepala daerah lainnya supaya bisa lebih tegas gitu. Setuju sih, makin keren lah Medan ya. Nonton Bang konser kemarin ulang tahun Kota Medan? Enggak ya, seru loh Bang, aku ikut rombongan Pak Bobi. Mungkin Pak Bobi nggak sadar aku di belakang dia. Nggak penting juga. Iya, siapa? Nah ini dia, tadi aku nengokin aku kan ngefans sama Pak Bobi, ngeliatin Pak Bobi. Anak ini ngapain aku nih, takut kali dia ngeliatin aku ya. Enggak. Masih terkait jalan tadi yang mau dibilang tadi kan, kalau nggak pejabat datang susah diperbaiki. Benar. Nah ini kita suruh Pak Jokowi lagi ke Sergi nanti. Oh ya, ini masuk berita ketiga kan? Langkat udah si Anil. Oh iya, Langkat. Masuk udah 3 tahun jalannya rusak. Berarti udah 3 tahun pejabat nggak lewat situ. Cara bilang 3 tahun. Jadi hasil unjuk rasa ratusan warga di lingkungan 7 Kampung Baten, Kelurahan Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang sempat membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut macet total sudah kembali normal. Pasalnya, ratusan warga ini sudah membubarkan diri setelah mendengarkan penjelasan dari UPT Bina Marga Provinsi Sumatera Utara. Hal ini pun disampaikan oleh Camat Kuala Imanta PA saat dikonfirmasi wartawan Tribun Medan. Jadi demo terkait pembetulan jalan ya Bang, karena tidak dilakukan sudah 3 tahun di Kabupaten Langkat gitu. Dan kita juga merasakannya kan kemarin kan jalannya. Rusak kali pun Bang.
Jadi berdasarkan penjelasan dari UPT Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, jalan yang rusak ini akan diaspal pada tahun ini. Jadi kalau mau ada jalan mau dibetulin lagi, demo lagi, gitu caranya. Atau enggak kita minta kayak Pak Bobi datang dong lewat sini sama Pak Jokowi Mas, jadi betulin tuh jalannya kan. Iya, demo-demo yang berkelas juga ada, seperti misalnya pemotretan model di jalan yang rusak. Kan kayak di Jawa-Jawa itu kan, mandi lumpur modelnya. Jadi kayak gitu viral. Jadi viral didengar sama pejabat itu kan. Harus viral dulu sih memang baru dibetulin. Kenapa? Kalau mancing, nanam pisang itu udah biasa kali kan. Oke deh, ada videonya nih Tribuners. Kita saksikan dulu video berikut ini. Nah itu bang demo yang Kita lihat didominasi oleh ibu-ibu. Ras terkuat di bumi. berani. Polisi sampai pecah. Berdiri dia tegak dengan badan sekurus itu di antara ibu-ibu. Iya, karena aja lah. Tapi ya patut diapresiasi ya tindakan dari Kita ibu-ibu ini. berterima kasih kepada masyarakat yang mendemo. Unjuk rasa nih Iya, karena menyuarakan mereka lah jadinya jalan tersebut dibetulin. Iya, kita bagi tugas juga. Kita juga berfungsi kan Oh, menyuarakan iya. berita Bukan ini kami supaya nggak ada. sampai. Kolaborasi di lapangan mereka, kita menyuarakan Biasa aja lawan. Oh iya. Semangat. Langsung aja Tribuners kita panggil wartawan kita yang ada di lapangan, Bang Anil. Halo Bang Anil. Yes, habis itu kita. Keren kali ya Bang Awa. Aku kok tengok senyum Bang Anil nih meleleh. Bang Anil, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh unjuk rasa tadi tuh sampai akhirnya pihak dari pemerintah mau melakukan pembetulan ya di aspalnya, dan apa penyebab dari tertundanya pembetulan dari aspal ini sampai 3 tahun, Bang Anil? Oke, baik Kak Fantasi dan Kak Molly. Jadi sebelumnya itu ratusan warga yang bertempat tinggal di lingkungan 7, Kampung Banten, Kelurahan Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara itu melakukan aksi unjuk rasa pagi tadi. Jadi informasi yang diperoleh wartawan saya sendiri itu ratusan warga ini menuntut perbaikan jalan yang sudah 3 tahun belakangan ini rusak namun tak kunjung diperbaiki. Jadi akibat dari aksi warga ini membuat sejumlah pengendara yang melintasi jalan tersebut mengalami kemacetan total hingga Kapolsek Kuala AKP Ilham bersama personilnya itu turun langsung di lokasi untuk mengantisipasi kemacetan ini. Jadi menurut yang saya terima saya konfirmasi ke Kapolsek Kuala mengatakan bahwasanya
akibat unjuk rasa ini, arus lalu lintas yang datang dari arah Kuala menuju Bahorok dan sebaliknya dari Bahorok menuju Kuala mengalami macet total. Kemudian kegiatan ini berlangsung cukup lama ya, hampir sekitar pukul 1:30 siang tadi. Namun sekitar pukul 1:30 siang tadi saya baru dapat berkomunikasi itu dengan Camat Kuala yang bernama Iman Tapea, mengatakan memang jalan ini sebenarnya itu jalan provinsi. Jadi memang dari hingga 3 tahun belakangan ini memang belum terkerjakan karena itu di bawah ranahnya Provinsi Sumatera Utara. Namun sekitar pukul 1:30 siang tadi itu masa yang terdiri dari mak-mak ya, seperti yang Kakak bilang tadi, dengan Bang Tazi bilang itu sudah membubarkan diri. Dan seperti yang dikatakan oleh Camat sendiri melalui penjelasan dari UPT Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, memang pada tahun ini akan direncanakan untuk diaspal, memperbaiki jalan yang sudah rusak sekitar 3 tahun ini. Seperti itu Bang Tazli dan Kak Molly. Baik, jadi Bang, kapan nih akan diberlakukannya untuk pembetulan aspal di daerah Langkat, Kabupaten Langkat tersebut? Oke, untuk bulan pastinya itu memang belum ada ini ya Kak, belum pastinya itu di bulan berapa, namun dijanjikan memang pada tahun ini ada beberapa ruas jalan provinsi itu memang akan diperbaiki. Seperti yang beberapa waktu lalu ada juga jalan kota ya, itu tepatnya di tidak jauh dari daerah ini juga, itu Kelurahan Payarobah, tapi itu masih wilayah hukumnya Binjai. Itu pun akan dilakukan juga perbaikan Kak. Jadi ada beberapa ruas jalan di Kabupaten Langkat maupun Kota Binjai itu sendiri yang mengalami kerusakan cukup parah, bahkan hingga menelan korban. Seperti itu Kak Molly. Ya, Anil, ini titik jalan ini termasuk jalan utama kah? Jalan ini ya merupakan jalan utama, bahkan sering dilintasi oleh wisatawan. Ini menuju ke Bukit Lawang Bang sebenarnya, bisa ke Bukit Lawang Bang. Jalan kita kemarin memang jelek kali sih jalannya Bang. Digas saya sih Bang. Oke Anil, terus ditanyakan ya kepastian mengenai pengaspalan jalannya kapan supaya warga juga senang. Supaya cepat bisa ditangani lebih cepat lagi oleh pihak pemerintah. Apalagi ini akses menuju lokasi-lokasi wisata. Benar. Oke Bang Anil, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Anil. Ya, selamat sore Bang Tazli, Kak Molly. Ya, tapi itu kan permintaannya dari pihak warga itu, masyarakat pasti kayak jangan tunggu ada unjuk rasa dulu atau tunggu ada kecelakaan dulu baru jalan itu dibetulin, diperbaiki gitu. Ya, apalagi di sana banyak truk lewat ya. Iya. Apalagi tempat wisata loh Bang, jalan wisata kayak pasti nggak mungkin orang ke situ tuh kayak naik mobil aja, pasti naik sepeda motor. Kalau jalan jelek kan bahaya kan. Jadi kemarin itu yang waktu kita jalan ke sana tuh jelek kali sih Bang jalan. Parah. Sampai mabuk-mabuk. Mabuk ya? Mabuk. Oke, Tribuners, itu dia tadi 3 berita kita hari ini di hari Rabu tanggal 6. Tanggal berapa sih ini, Bang? Astagfirullahaladzim. Tanggal 6 Juni tadi aku ya. Bentar lagi Idul Adha kita. Iya, untuk Tribuners yang merayakan Idul Adha, selamat Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin dari kita berdua, dari Tribun Medan juga. Karena kan untuk minggu ini berarti kita nggak jumpa kan di Idul Adhanya nanti. Semoga bisa berkurban. Amin. Maaf Tribuners. Jadi Bang, tadi berita kita apa aja nih Bang? Berita kita yang pertama tadi mengenai malapraktik, dugaan malapraktik di Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan. Yang kedua tadi tentang kedatangan Presiden Jokowi ke Sumatera Utara terkait Harganas. Dan yang ketiga ada jalan rusak di Kabupaten Langkat. Itu dia Tribuners, jangan lupa terus ikuti kita, banyak sekali berita-berita menarik, informasi terkini yang bisa kalian dapatkan di media sosial Tribun Medan. Ada di mana aja Bang? Ada TikTok, YouTube, ada snack video, Instagram, Facebook, dan tidak ketinggalan yang paling utama di tribunmedan.com, website kita. Itu yang paling cepat ya Bang informasinya ya. Baiklah Tribuners, kalau gitu saya Maulizatul Fa, saya Tajli Muhammad, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Oh gini.